Oke teman-teman, selamat malam, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 30 Januari 2024 teman-teman ya. Oke, saya akan membahas IHSG, sektor, dan kondisi market hari ini. Baik, untuk teman-teman yang baru subscribe channel MS Trade, saya sampaikan informasi bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, kita akan awali dulu dengan kondisi dari IHSG hari ini ya teman-teman. Untuk hari ini IHSG-nya terdorong naik lagi ya, lanjut naik lagi. Kondisi dari IHSG seperti ini, di mana close-nya kemarin ya, menjadi open hari ini. Close-nya kemarin menjadi open hari ini di 7152. Bisa ngelewatin resistan kemarin 7180, IHSG-nya bahkan sempat sampai di 7213 7213 ya, dekat dengan resistan 7220 7225-an kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah rebound-nya IHSG lanjutan ya, rebound lanjutan di hari ketiga ya, karena di tanggal 26 kemarin sudah ada tanda-tanda penguatan, kemarin menguat, hari ini juga lanjut menguat untuk IHSG. IHSG hari ini naik 35 poin teman-teman ya. Seperti ini adalah saham-saham yang menggerakkan indeks, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau kemarin-kemarin ketika Big Four Banking tidak ada pergerakan, itu indeksnya ditarik oleh saham-saham Pak Prayogo, ada Brand, BRPT ya, TPIA ya, Cuan, AMMN. Dan hari ini untuk mover dari indeks ya, the real mover dari indeks masih dari saham-saham perbankan, di mana BCA naik 1,04 ya, BRI 0,89, Bank Mandiri 2,7 ya. AMMN masih naik ya teman-teman, per sektor-sektor terkait metal memang masih naik dari kemarin juga. BNI naik juga, Astra yang sudah tertekan dalam, kemarin saya bahas ya, saham-saham dengan kondisi khusus mengalami tekanan berlebihan akhirnya rebound ya. Ini seperti beberapa saham sebelum-sebelumnya juga memang seperti itu. Kemudian GoTo yang mana kemarin juga tertekan dalam, ini mengalami penurunan. Ya, terus kemudian beberapa saham yang akhirnya turun seperti Cuan masih lanjut turun, United Tractor masih lanjut turun, tapi itu di luar volume besar. Baik, kita lihat dulu untuk kondisi regional ya. Tanggal 29 kemarin malam untuk Amerika sebenarnya oke ya. 0,5, 1,2, 1,1, 0,79. Eropanya juga oke. Untuk Asianya memang untuk hari ini masih merah ya. Oke, kita lihat dulu untuk kondisinya secara detail di chart ya. Oke, kondisi secara detail di chart seperti ini. Ini adalah untuk bursa Amerika, tembus resistan yang udah saya bikin kemarin, Dow Jones ya. Kemudian Nasdaq pun demikian, juga hari ini menghijau, S&P 500 juga sama, tembus resistan. Kemudian kita lihat dulu untuk DXY, dolar indeks masih dalam pergerakan yang sama, US 10 years bond-nya 2 hari ini mengalami penurunan. VIX cukup stabil, dimana kalau VIX ini atau volatility indeksnya ini cukup stabil, tidak ada kenaikan berlebihan, biasanya marketnya adem-adem aja. Komoditi indeks, nah teman-teman, komoditi indeks ada mengalami penurunan. Ini adalah merupakan gambaran secara singkat kondisi harga komoditas ya. Kita cek memang untuk crude oil ada penurunan ya. Kemudian Brent juga sedikit retracement, natural gas masih turun. Coal-nya masih turun ya, untuk gold-nya masih di sekitar 2050 per troy ounce. Palm oil mengalami penurunan, timah ya, dan nikel juga mengalami penurunan. Itu semua tercermin di commodity index ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke bahasan terkait saham ya. Oke, baik teman-teman, hari ini overall untuk sektor itu sebenarnya banyak yang hijau ya. Banyak yang hijau sektornya. Saya udah pilihkan beberapa sahamnya untuk teman-teman untuk kita bahas kali ini ya.
Oke, baik teman-teman, beberapa saham yang udah saya bahas tuh kemarin ya, itu hari ini mengalami pergerakan ya, termasuk beberapa saham yang spesial karena penurunannya, kondisi di luar kebiasaan hari ini naik ya. Nanti akan saya bahas sahamnya apa. Yang pertama kita masuk dulu ke banking ya, BMRI teman-teman. Nah untuk BMRI ini adalah sudah hari ketiga dia rebound dari retracement. Ini nggak usah panjang lebar karena memang boleh dibilang sempurna ya, satu swing low ya, swing high. Kemudian dalam kenaikannya koreksinya hanya sampai di 38 retracement dan peluang naiknya adalah besar ya. Dan ini terbukti untuk BMRI. Gak usah panjang-panjang aja, resistan sudah terbentuk new high lagi. Ya dimana new high di tanggal 1, tanggal 12 sudah terbentuk. Ini juga hari ini udah disundul lagi teman-teman. Oke baik. Kemudian BMRI kita lihat untuk asingnya hari ini besar sekali ya. Naik dengan dorongan volume pun juga di sini volumenya juga besar sekali. Ini menandakan bahwa kenaikannya adalah confirm ya, naiknya confirm. Tuh kita cek BMRI, oke. Kondisinya bagus banget teman-teman ya, di mana 81% hajar kanan ya. Asingnya tebel 81%, 8 hajar kanan, teman-teman bisa ngelihat ini hijaunya tinggi sekali, ini artinya dominan banget untuk yang ngebeli. Yang beli ada JU asingnya ya, RXFS ya, teman-teman. Baik, kemudian untuk perbankan berikutnya adalah BBNI, kita cek dulu. Sama juga kondisinya ya, ini juga rebound dari retracement sama dengan yang kemarin. Gak usah panjang lebar, on track semuanya, koreksinya juga tipis selama naik. Kalau kurang bahasan lihat yang kemarin. BBNI juga oke banget, hari ini asingnya jauh lebih besar daripada kemarin dan volumenya juga masih tinggi ya. Oke, sekarang intraday-nya dari BBNI kita lihat juga bagus banget ya, dominan banget nih teman-teman, dimana 78% hajar kanan dan ini signifikan sekali perbedaan antara yang hajar kanan dengan sell at bid. Jadi nggak ada yang jualan ya, tapi malah pada beli ya. Nah ini menandakan memang saham-saham seperti ini memang didorong kenaikannya dengan volume dan juga asingnya nge-buy pada saat naik, sehingga memang confirm sahamnya kuat naik ya. Baik, kemudian BBRI pun sama, sedangkan BBRI ini kan turunnya terlalu dalam kemarin. Sudah bisa di atas 5488 di 38,2 retracement hari ini. Masih ada resistan 5647. Nah, untuk BBRI teman-teman besok akan rilis laporan keuangan ya. Sepertinya ya. Nah, ini dinanti aja, sepertinya bisa terjadi spike lagi. Untuk BBRI sayangnya hari ini justru asingnya keluar ya. Oke, volume masih cukup oke. Kita lihat dulu intraday-nya dari BBRI. Oke, seperti ini ya, masih cukup oke, 53% buy at over ya, yang jualan KZ-nya ya. Asingnya tadi kan jualan, ini juga nggak seperti yang BMRI sama BBNI. Baik, berikutnya adalah BBCA. Kita cek dulu saham BBCA ya. Asingnya hari ini tebel. Volumenya masih biasa aja hitungannya, tidak ada kenaikan signifikan dari sebelumnya. Oke, kita cek BBCA juga oke, on track, mendekati resistan, koreksinya juga masih terbilang batas wajar banget kemarin, hanya sampai di 38,2 retracement. Oke, lanjut di sini. Oke, berikutnya untuk intraday-nya dari BBCA teman-teman. BBCA intraday-nya 57% buy at over, dominan ya. BK yang ngebeli untuk asingnya, ini kondisinya hijau di atas, artinya ini adalah yang hajar kanan atau buy at over ya. Baik, kemudian kita cek BDMN, Bank Danamon, ini memang masih di bawah hitungannya. Tidak seperti Big Four Banking tadi, cuman ini memang rebound dari retracement, kembali lagi ke trend channel ya. Berarti kan resistan 2890 sampai nanti sekitar 50 retracement di 2970 sampai 3000 untuk BDMN. Kita lihat dulu asingnya masuk sedikit. Kemudian untuk volumenya masih biasa aja. Baik, kemudian kita cek Breeze ya, teman-teman. Breeze kemarin juga mengalami koreksi. Dan sebentar aja udah sampai di 2190 untuk Breeze ya. Ini sama juga. Ya, sama juga dalam cluster ini koreksinya juga sangat ringan. Hanya sampai
di 23,6 retracement sedikit dan sudah mulai rebound lagi ya. Ini memang saham-saham yang koreksinya trennya bagus, koreksinya biasa sangat terbatas, tidak dikasih murah ya. Untuk asingnya solid terus, masuk terus. Ini dari beberapa hari sebelumnya memang saya sampaikan untuk BRIS teman-teman pantau karena memang asingnya oke masuk terus. Untuk saham BRIS kita cek intraday-nya dari saham BRIS. 53% buy at over ya. Memang di sini asingnya di sini memang masih ada yang jualan, merahnya di atas ya. Baik teman-teman, berikutnya kita cek dulu saham ADMR ya. Permineralan di mana ini juga secara tren juga masih oke banget ya. Ini analisa saya terakhir hanya menggunakan tren cluster tren ini ya. Oke, di mana koreksinya dalam swing low, dari swing low ke swing high koreksi hanya sampai 50 dan wajar itu, dan kemudian ini mencoba naik lagi hari ini signifikan testing sampai ke resistan ya di sekitar 1488. Namun yang harus diperhatikan di 1570 untuk ADMR ya, Adaro Mineral. Kita bisa ngelihat dari ini volume asing masuknya besar sekali ya. Dan ketika naik hari ini juga didorong dengan volume. Jadi besok perhatikan kemungkinan kalau marketnya mendukung dia masih akan lanjut naik untuk ADMR ya. Untuk ADMR kita lihat hari ini juga signifikan sekali. Hijaunya di atas jauh dan 68% buy at over atau hajar kanan ya teman-teman. Baik, kemudian adalah AMMN. Ini secara tren masih oke, masih terjaga. Walaupun naiknya sedikit-sedikit tapi dia masih on track ya. Untuk AMMN kita tengok dulu asingnya juga masih solid untuk AMMN. Baik, kemudian Harum teman-teman. Harum hari ini volatilitasnya terhitung tinggi banget ya. Saya masuk kemarin, hari ini terpaksa keluar karena sudah melewati separuh dari kenaikan hari ini. Jadi volatilitasnya tinggi. Saya menggunakan teori separuh. Ketika sudah separuh dari rentang harian sudah tercapai, saya biasanya akan keluar dulu. Jadi kalau kita lihat kenaikan hari ini ya, swing low to high hari ini, itu dia sudah di bawah 1215. Itu saya harus keluar kondisi seperti ini kan lebih dari separuh. Masuknya adalah kemarin-kemarin ya. Kemarin dari sekitar ini beberapa level terakhir kemarin dan hari ini masih saya pegang. Tapi karena volatilitasnya terlalu tinggi, saya keluar dulu untuk di sini karena takutnya adalah lower low ya. Harum Energi masih masuk ya. Harum Energi kalau nggak salah hari ini ada news ya, teman-teman silakan cek. Ini ya, Harum Energi borong saham Harum Energi melalui anak usahanya ya, Harum Nickel Industry membeli 60,7% saham Weststrong Metal Industry. Silakan dibaca. Ini tapi saya belinya sebelum berita ini keluar ya, teman-teman. Dan ini harus diperhatikan ya selalu karena ini saham downtrend, sehingga harus hati-hati adalah ketika terjadi kenaikan maka dimungkinkan orang-orang yang masih pegang dia akan coba untuk mengamankan posisinya dulu apabila harganya sudah mencapai harga average mereka. Itu adalah yang disebut dengan resistan volume ya. Jadi harus hati-hati ketika melihat saham yang bergerak naik, tapi ketika ketemu resistan di sekitar resistan dia mulai nggak kuat, itu harus hati-hati. Kalau kita lihat memang Harum ini ada resistan di garis biru itu tepat di sekitar 1270 dia nggak kuat ya, balik arah untuk Harum. Mungkin intraday-nya kita cek Harum Energi sebenarnya cukup oke ya, cuman memang porsinya 50-50 sih antara buyer dan seller. Di sini terjadi fighting antara Eric dan BK ya, antara RX dan BK untuk Harum Energi. Nah ini tadi asingnya sebenarnya masih masuk, tapi berarti BK ini ya. Berarti ini adalah RX. Berarti ini RX ya teman-teman. Ini. Yang masih dominan adalah asing buy ya, berarti RX-nya. Baik, kemudian kita cek saham yang sering saya bahas juga cenderung stabil di harga atas adalah MAPI. MAPI ini rebound
Jadi MAP itu sempat keluar dari trend lain ya, terus masuk menyisakan gapnya tertutup hari ini. Koreksinya juga terbatas, ketika turun kemarin tidak sampai lewat 1823, langsung hari ini dites resistan lagi 2030 ini. Oke, bagus. Kemudian MAPA saya langsungkan jadi satu aja. MAPA juga sama ya, dekat-dekat resistan keduanya. Langsung kita cek asingnya. Untuk MAPA oke, masuk terus, tebel, volume juga tebel. Untuk MAPA sekarang justru asingnya keluar ya. Mungkin kita cek intraday dari kedua saham tadi. Yang pertama adalah MAPI SOK ya, 57% buy at over. Untuk MAPA sama juga cukup oke sebenarnya. Untuk buy overnya semuanya makan kanannya lebih dominan ya. Baik teman-teman, kemarin untuk GoTo mengalami penurunan yang cukup dalam, ini sekilas saja, tapi hari ini juga naiknya cukup kenceng. Saya nggak ada barang ini, cuman ada beberapa teman yang kadang suka minta dianalisa untuk GoTo ya. GoTo memang secara overall kalau kita lihat sahamnya masih ya di situ-situ aja ya teman-teman, masih di bawah 100, masih di situ-situ aja. Saya nggak ada barang, cuman tadi ada yang minta Pak untuk dibahas GoTo gitu. GoTo ya memang harganya masih sama di kisaran itu. Kemarin overshoot keluar, kembali di bawah rentang 83. Kalau sekarang ya rentang geraknya di 83 sampai di 92 ya untuk GoTo. Mungkin kita intip asingnya. Hari ini tebel sih masuknya untuk asingnya. Volumenya sih hitungannya masih ya dibanding sebelum-sebelumnya pas konsolidasi dia hari ini lebih besar. 2 hari ini lebih besar. Baik teman-teman, berikutnya saham ini, saham jalan tol ya, kita cek dulu deh. JSMR ya. JSMR sebenarnya secara pergerakan juga masih sama ya. Kalau hijaunya ini saya buka, jadi JSMR itu supportnya di kisaran 4.600-an di sini. Ya, kemudian resistannya di sekitar 4.000 atau 5.000. Jadi memang dia ketika naik mengalami konsolidasi di sekitar resistan ya. Hari ini testing resistan bisa diperhatikan di 4925 sampai 4990-an ya. JSMR. Oke, kita lihat hari ini naik dengan volume, dan untuk asingnya sayangnya masih banyak jualan. Untuk asingnya masih dominan jualan terus. JSMR kita cek di jelang closing memang ditarik teman-teman. Di jelang closing memang ditarik, dominannya adalah 66% buy at over. Baik, kemudian ada saham yang kemarin tertekan dalam. Saya minta pantau untuk teman-teman pantau. Ini adalah Astra International. Dan hari ini penurunan kemarin terjawab langsung ya teman-teman. Ini memang sudah dalam banget sih sebenarnya. Oke, saya coba analisa dari weekly-nya mungkin. Oke, weekly-nya mungkin bisa, tapi mungkin terlalu jauh juga. Kalau kita tarik dari sini, Astra cukup terlalu jauh. Untuk menentukan resistannya pasti terlalu jauh. Jadi mungkin kita akan pecah di sini aja dulu. Ini juga sebenarnya nggak bisa kalau menggunakan trend base Fibonacci, nggak bisa. Atau kita gunain di sini aja. Untuk kita nggak gunain trend base Fibo ya, karena belum ada pemotongan. Kalau trend base Fibo itu kita kalau tarik dari sini belum ada pemotongan. Terlalu lama kalau kita gunain itu. Jadi kita gunain peak and through Fibonacci di sini, di mana resistan 5100, 5220 dan target resistan 5320 untuk Astra teman-teman. Kemarin memang turun dalam, wajar. Hari ini ada rebound, namun demikian kalau kita lihat asingnya juga masih jualan terus ya. Volume jualan juga masih tinggi untuk Astra International. Nah, kita lihat memang pada hajar kanan juga sepertinya. Mungkin penggemar saham Astra memang ada ya. Kalau teman-teman lihat hari ini sepertinya ada news ya. Silakan dicek sendiri terkait Astra International, terkait otomotif. 59 buy at over teman-teman. Baik, kemudian Gajah Tunggal ini sebenarnya kemarin saya tuh sempat memantau ini barang ya.
Jadi ini barang memang sudah mulai menarik sebenarnya, cuman masih perlu konsolidasi ya. Resistan masih di 1100-an ya, masih belum. Saya pegang kemarin tapi terpaksa harus keluar dulu untuk gajah tunggal ya. Ini volume hari ini kecil, asing net sell tapi kecil. Kemudian daily-nya juga kecil ya. Baik, kemudian Raja teman-teman, ini juga kemarin ada tekanan berlebihan, saya minta untuk pantau. Sama juga hari ini dia rebound ya. Kalau seperti ini sih menurut saya ngandalin live trading aja dari tape reading. Jadi kalau ngandalin chart kadang nggak bisa ya. Ngandalin tape reading bisa terbaca teman-teman. Termasuk Harum hari ini saya mengandalkan tape reading ya. Jadi karena pas di depan komputer juga tahu ini saham mulai bergerak untuk Harum, jadi saya langsung siap-siap aja. Kenapa? Karena udah masuk kemarin dan hari ini terpaksa saya keluar dulu karena ini barang volatilitasnya sudah melebihi 50% dari pergerakan harian. Raja hari ini hasilnya masih masuk ya. Oke, untuk intraday-nya dari Raja kita akan tengok dulu. Ya, masih imbang antara buyer dan seller. Baik teman-teman, kita cek dulu untuk sekumpulan saham Pak Prayogo ya dari TPIA. TPIA sih masih oke, rentang geraknya masih di situ, tapi saya masih belum tertarik untuk beli ya. Karena di sesi 2 tadi sepertinya banyak yang turun TPIA, kemudian brand juga sama, masih belum jelas muncul doji hari ini. Kemudian ada cuan malah lower low, ini harus hati-hati. Kemudian BRPT ya, ini juga masih di sekitaran 1000, di sekitaran 5200. Masih belum jelas semuanya, kita tinggal cek dulu untuk asing-asingnya. Yang pertama TPIA, 2 hari ini asingnya masih masuk, boleh diperhatikan. BRPT asingnya masih jualan terus. Cuan hari ini asingnya masih udah mulai masuk, tapi kemarin kan besar sekali ya. Brand hari ini asingnya masuk, tapi ini juga masih net buy net sell seperti itu. Sekarang coba kita lihat intraday-nya dari saham-saham tadi ya. Yang pertama adalah TPIA, oke. Masih belum jelas ya buyer sellernya. Kemudian brand, tekanan jualnya kuat ini teman-teman, merahnya ada di atas. Kemudian BRPT, tekanan jualnya juga masih kuat. Cuan, tekanan jualnya juga hitungannya masih kuat ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saya rasa yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Bahwa saat ini untuk the real mover dari indeks ya, ini kembali dipegang oleh Big Four Banking, saham-saham banking utama ya. Karena saham-saham itu memang saat ini diuntungkan dengan pergerakannya ini didorong oleh laporan keuangan yang bagus ya. Kondisinya juga untuk inflasi di Amerika terkendali, di Indonesia terkendali, sehingga suku bunga The Fed juga dimungkinkan akan tetap sementara waktu dalam beberapa lama ke depan, karena nggak mungkin soft landing langsung turun ya. Turunnya masih pelan-pelan, minimal tetap, tapi kalau naik enggak ya. Seperti itu juga nanti juga biasanya suku bunga negara-negara emerging market juga akan mengikuti kondisi seperti itu, termasuk Indonesia. Sehingga ini dimungkinkan the next-nya kalau kondisinya masih sama, maka saham-saham perbankan ini bisa dibilang akan lebih gesit lagi bergeraknya seperti itu. Karena yang sebelumnya dengan suku bunga tinggi, maka biaya simpanan itu tinggi kalau disesuaikan. Kalau nggak disesuaikan, dan bahkan mungkin perlu harus menaikkan suku bunga kredit ya. Kalau perlu gitu, tapi kadang itu kan kebijakan banknya seperti itu. Karena kalau tidak nanti akan tergerus labanya. Nah dari seperti itu maka para pemegang saham ini, emitennya ini kan jadi kurang tertarik kalau kondisinya seperti itu. Tapi kalau kondisinya semuanya inline menguntungkan perbankan, yaitu inflasi terkendali, suku bunga nggak naik atau bahkan diturunkan, maka bisa jadi the real mover dari market ini akan kembali dipegang oleh saham-saham perbankan. Ya teman-teman. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.